Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang latihan soal P3K untuk seleksi tahun 2021 berdasarkan peraturan terbaru. Ini adalah video kita yang kedua tentang persiapan P3K di tahun 2021 ini. Kita akan membahas tentang kompetensi manajerial. Ingat, pada video ini juga akan kita berikan bonus simulasi tes. Untuk linknya akan kita berikan di kolom deskripsi. Untuk passwordnya nanti akan kita berikan di tengah-tengah video ya. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama untuk latihan soal P3K kompetensi manajerial. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. Atau E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Oke, kita simak di sini soalnya. Kita amati betul. Anda adalah karyawan yang punya potensi dalam bidang pemasaran. Kebetulan Anda dipercaya untuk memimpin sebuah tim, tapi sayangnya tim yang Anda pimpin itu kurang produktif. Di sisi lain, usia mereka itu jauh lebih tua daripada Anda sendiri. Maka strateginya apa? Kalau kita melihat dari kelima pilihan jawaban ini, tentu jawaban yang tepat itu adalah pilihan jawaban yang E. Kita cari dulu akar masalahnya. Kita diskusikan apa hambatannya selama ini, atau kita cari dulu permasalahannya apa, kendalanya di mana sih? Kenapa tim ini kurang produktif? Oke, jika permasalahan sudah ketemu atau penyakitnya ini, kalau istilah kesehatan penyakitnya ini sudah ketemu, maka langkah selanjutnya kita cari obatnya, kita cari solusinya. Tapi dalam mencari solusi, kita juga merangkul mereka secara bersama-sama. Mengapa? Karena usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Tentunya kita juga harus menghormati sebagai seseorang yang muda menghormati kepada yang tua. Langkah berikutnya, setelah kita cari apa hambatannya, penyebab dari masalah yang tim ini tidak produktif, kemudian setelah kita cari solusinya, langkah-langkahnya kita buat seperti ini, bla bla bla, ada sekian tahap, maka langkah selanjutnya adalah kita evaluasi kinerjanya. Kita evaluasi apakah itu 1 bulan sekali ataukah 2 minggu sekali. Kita tahu yang terbaik. Jadi kita diskusikan hambatannya, kita cari solusinya, baru kita evaluasi secara rutin. Kalau ini kita jalankan, tentunya kinerja tim akan lebih produktif walaupun usia Anda itu lebih muda daripada mereka. Lanjut kita di latihan soal berikutnya nomor 2. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Atau E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Oke, kita cermati di sini di soal nomor 2. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka langkah kita bagaimana? Dari kelima pilihan jawaban ini, jawaban yang terbaik adalah kita stimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Bagaimana dengan pilihan jawaban yang lain? Kalau kita lihat di pilihan jawaban A, tentu sudah kelihatan kalau ini kurang tepat. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain itu mau bekerja dengan baik atau tidak. Ini tentunya adalah pribadi yang kurang tepat. Kita cuek ya. Yang pilihan jawaban yang B,
Di awal sudah bagus dia, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik. Bagus di sini, tapi di kalimat selanjutnya, jika situasi memungkinkan. Ini yang membuat jawaban ini menjadi kurang tepat. Jika ada kalimatnya, jika situasi memungkinkan. Yang C, mendorong orang lain bekerja dengan baik juga betul. Tapi di sini kalimat berikutnya adalah jika diperlukan. Juga kurang tepat karena ada jika diperlukannya di sini. Di pilihan jawaban yang E, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Oke, ini sudah tepat tanpa ada embel-embel, tanpa ada kata-kata yang salah. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Tetapi jika dibandingkan dengan pilihan jawaban yang D, menstimulasi orang lain. Kalau hanya mengajak, itu kita menggunakan kalimat atau kata-kata mengajak. Tapi kalau kalimatnya adalah menstimulasi orang lain, artinya ini tidak hanya ajakan. Di pilihan jawaban yang D ini tidak ada tidak hanya ajakan. Bisa lewat perbuatan, bisa lewat tingkah laku kita, keteladanan kita. Jadi kalimat menstimulasi dan kalimat mengajak ini lebih kompleks, menstimulasi lebih banyak ya cakupannya. Jadi di soal nomor 2 jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 3. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas karena keadilan adalah hal yang utama. Di soal nomor 3 di sini kita dituntut untuk mengetahui pandangan kita. Soal ini menuntut untuk melihat seberapa jauh kita bersikap adil atau memandang sebuah keadilan itu seperti apa. Kalau kita lihat dari kelima pilihan jawaban ini, yang paling baik adalah pilihan jawaban yang B. Kita harus menjadi pribadi yang benar-benar adil sebagai seorang ASN. Tapi di pilihan jawaban yang lain, terutama di pilihan jawaban yang E, ini hampir mirip. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Jelas, dua-duanya jelas. Jadi harus benar-benar adil, ini kita junjung tinggi. Tinggal alasannya, di pilihan jawaban yang B, karena adil adalah utama, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Yang E, jelas karena keadilan adalah yang utama. Perbedaannya adalah mutlak. Yang paling baik di sini adalah yang B, jelas kan? Karena keadilan itu adalah utama dan mutlak. Artinya benar-benar kita di sini menjunjung tinggi sebuah keadilan. Oke, jelas sekali ya. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 4. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya meminta tolong, terkadang juga tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Atau E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Oke. Ingat, hati-hati di soal nomor 4 ini. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Kalau kita lihat di jawaban yang E, ini adalah jawaban yang kurang tepat. Kalau kita fokus ke E, selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Artinya di sini kita tidak kompeten dalam bidang itu.
dalam pekerjaan itu. Karena kita selalu minta tolong, terus apa gunanya kita? Seperti itu. Jadi jangan sampai memilih jawaban yang E. Yang paling baik di sini adalah tetap seseorang pasti butuh orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Artinya di sini kalau dari kelima pilihan di sini yang D yang paling baik. Saya jarang meminta tolong karena tugas tersebut adalah sudah menjadi tanggung jawab saya. Itu yang terbaik. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 5. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Atau E. Hanya mendahulukan target tim jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Oke, di sini ada dua buah yang menjadi pertimbangan kita. Kita lebih mementingkan mana? Target individu atau target tim? Dari kelima pilihan jawaban ini tentu sekali kita harus memfokuskan di pilihan jawaban yang D. Kita memfokuskan target tim dahulu, lalu menyelesaikan target individu. Artinya di sini tim kita selesaikan 100% baru target individu. Kalau yang E hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru target pribadi, tentunya kurang tepat. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%, juga tidak tepat. Artinya kita tidak maksimal untuk mencapai kedua target tersebut. Kalau bisa ya 100%, kalau nggak bisa ya 90%. Artinya kita kurang maksimal, kita kurang all out di sini. Jadi yang terbaik adalah pilihan jawaban yang D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Seperti itu. Oke? Jangan terlena, ayo kita persiapkan mulai dari sekarang karena sebentar lagi tes P3K tahun 2021 akan dilaksanakan. Jangan lupa terus simak Klub Matematika karena di sini kita akan berikan informasi update soal-soal terupdate tentang tes P3K, tes CPNS ya. Berikan like, kemudian subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.